Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salve damai Kristus berserta kita. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Ada istilah anak muda sekarang agak lain, sering mengatakan agak lain kamu. Ya, firman Tuhan pun pada hari ini agak lain. Di mana agak lainnya? Dalam firman hari ini, Yesus menggambarkan kerajaan surga itu seumpama seorang tuan yang akan berpergian dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ia memberikan 5 talenta kepada salah satu hambanya, dan hamba yang lain 2 talenta, dan hamba yang lain lagi 1 talenta, seturut kemampuan mereka. Di sini sang tuan memberi kepercayaan kepada 3 hambanya seturut kemampuan hamba-hambanya itu. Dan sepulang dari perjalanan, tuan ini memanggil ketiga hambanya. Hamba yang mendapat 5 talenta mengembalikan apa yang telah dipercayakan tuannya, 5 talenta menjadi 10 talenta. Dan yang mendapat 2 talenta mengembalikan kepada tuannya menjadi 4 talenta. Tapi satu dari hamba itu yang menerima 1 talenta, ia mengembalikan tetap 1 talenta, sebab talenta yang 1 dipercayakan kepadanya tidak ia kembangkan, tapi ia kubur dalam tanah. Nah, melihat 3 hamba yang masing-masing telah menghadap kepadanya, sang tuan akhirnya murka kepada hamba ketiga yang mengubur talenta yang dipercayakan kepadanya. Lalu sang tuan berkata, "Ambillah dari hamba ini dan serahkan kepada yang mempunyai 10 talenta. Sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan ditambahkan sehingga ia berkelimpahan." Di sini agak lain daripada umumnya. Memberi kepada yang mempunyai dan mengambil dari kepada orang yang tidak mempunyai. Sang hamba yang tidak mempunyai itu, apa yang ada padanya akan diambil. Bahkan dia campakkan ke dalam tempat yang gelap di mana ada ratap dan kertak gigi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, disinilah agak lainnya. Kita biasanya akan selalu memberi kepada yang tidak mempunyai dan mengambil dari orang yang berkelimpahan. Tapi maksud Yesus dalam perumpamaan ini adalah bukan berarti kita membiarkan orang tidak mempunyai menjadi semakin miskin. Bukan itu tujuan. Tapi tujuan perumpamaan ini adalah untuk menilai seseorang seturut dengan usahanya. Bagaimana seorang pemilik 5 talenta bertanggung jawab mengembangkan talentanya hingga menjadi 10 talenta. Dan sebaliknya, bagaimana seorang yang mempunyai 1 talenta ia mengubur dan tidak mengembangkannya, sehingga sang tuan murka kepada pemilik 1 talenta dan memberi hukuman yang berat kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup menggereja sekarang, kisah talenta ini sebenarnya sungguh-sungguh mengingatkan kita. Sebab tidak ada kita umat Allah yang dilahirkan ke dunia tanpa talenta. Walau mungkin talenta kita masing-masing berbeda-beda. Si A mungkin lebih besar talentanya daripada si B. Si B
lebih besar daripada si C. Namun, bukan berarti yang memiliki 1 talenta tidak punya kewajiban. Sekecil-kecilnya talenta yang kita miliki, kita punya kewajiban untuk mengembangkannya. Karena semua itu akan kita kembalikan kepada Allah, Sang pemilik talenta itu. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menyadari talenta yang kita miliki? Sudahkah kita mengembangkan talenta itu atau kita menguburnya? Sekarang dalam gereja, para pengurus gereja sangat sulit untuk menggerakkan umat agar aktif dalam hidup menggereja. Sebab setiap umat yang diajak kerap menolak dengan alasan saya tidak pintar, saya tidak pandai, saya tidak bisa. Semua bersembunyi dalam alasan tidak pandai, tidak pintar. Inilah adalah alasan yang sama yang diperbuat oleh hamba pemilik 1 talenta itu. Sekarang kita dapat memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar siap atas jawaban kita bahwa saya tidak sanggup? Sudah siapkah kita dengan jawaban itu? Dan tentunya Sang pemilik talenta akan memberi ganjaran atas jawaban dan sikap kita. Begitu Anda mengatakan, begitu saya mengatakan, begitu kita mengatakan saya tidak sanggup, siap-siaplah, Allah akan menarik semua talenta yang ada pada kita, dan tidak hanya sampai situ, akan memasukkan kita ke dalam ruang yang gelap di mana ada ratap dan kertak gigi. Silakan, mungkin Anda merasa sanggup untuk mengatakan saya tidak punya talenta, saya tidak sanggup. Silakan, ambil keputusanmu sekarang. Apakah Anda pengikut pemilik 1 talenta? Dan siaplah dengan segala ganjarannya. Ini adalah sabda Tuhan yang mengajarkan kita untuk bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat, hidup menggereja. Namun semua ada konsekuensinya. Semua ada imbalannya. Itu terserah kepada kita. Apakah kita sudah memilih dengan benar, pertanggungjawabkan pilihanmu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, semoga dari renungan kita pada hari ini, dari Injil Matius bab 25 ayat 14-30 ini, kita sudah siap dengan segala keputusan kita dan tidak ada penyesalan di akhir nanti. Amin. Tuhan memberkati.